Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kita mempersiapkan hati kita untuk dijamu oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk menikmati sesuatu, apakah itu makanan atau minuman, kita perlu lapar. Karena pada waktu kita dalam keadaan kenyang, makanan apapun tentunya itu tidak terasa enak di dalam kehidupan kita. Tetapi pada waktu kita lapar, saudara, makanan apapun yang disodorkan kepada kita, pasti kita akan rasakan enak. Tuhan Yesus, Dia pernah berkhotbah di atas bukit, berbahagialah orang yang lapar dan dahaga akan kebenaran, karena mereka akan dijamu sehingga kenyang. Puji Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan saat ini yang saya ambil di dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu saudara sekalian bangkit berdiri. Yeremia pasal 15 ayat 16 saya akan baca dalam dua terjemahan, lama dan baru. Firman Tuhan berkata dalam Alkitab terjemahan lama, Yeremia 15 ayat 16. Pada masa aku mendapat firman-Mu, maka sudah kukecap nikmatnya. Dan firman-Mu bagiku akan kesukaan dan kegemaran hatiku. Karena nama-Mu sudah disebut atasku, ya Tuhan Allah seluas sekalian alam. Salinan baru. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Terima kasih, puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita ketahui bahwa Yeremia adalah salah satu dari 3 nabi besar yang diutus oleh Tuhan untuk bernubuat kepada umat pilihannya. Ada nabi-nabi kecil yang 12 nabi juga yang diutus oleh Tuhan. Dan kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, bagaimana keadaan umat Israel sebagai umat pilihan Allah pada waktu Tuhan mengutus Nabi Yeremia ini untuk menyampaikan pesan-pesan mereka, pesan-pesan Tuhan kepada mereka. Karena kehidupan mereka sudah mendurhaka kepada Tuhan. Di dalam Yeremia 3 ayat yang ke-13. Saja hendaklah kamu ketahui akan salahmu, bahwa kamu sudah mendurhaka kepada Tuhan Allahmu. Kamu sudah mendurhaka kepada Tuhan Allahmu. Dan sudah hanyut dengan orang helat kesana kemari, di bawah segala pohon kayu yang hijau, dan tiada kamu dengar akan bunyi suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kita lihat mereka sudah mendurhaka. Durhaka artinya ingkar terhadap perintah Tuhan. Mereka tidak mau mendengar lagi akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan dalam pasal sebelumnya, yaitu pasal 2 ayat 13, mereka berbuat jahat 2 lapis. 13. Karena oleh umatku itu sudah dibuat jahat 2 lapis, yaitu ditinggalkannya akan daku, ditinggalkannya akan Tuhan, pancaran air yang hidup, sebagai pancaran air yang hidup pertama, dan dipahatkannya akan dirinya palungan. Kedua, dipahatkannya dirinya akan palungan, yaitu palungan yang retak, yang bocor, dan yang tiada dapat muat air. Dan tidak dapat muat air.
Itulah kesalahan yang dilakukan oleh umat Israel sebagai umat pilihan Allah. Sehingga mereka digelar sebagai orang yang bodoh, gila, tidak berakal. Jadi kita lihat dalam pasal yang keempat ayat yang ke-22. Bagaimana bodoh umatku itu? Bagaimana bodoh umatku itu? Bahwa tiada diketahuinya akan daku. Mereka tidak lagi mengetahui akan Tuhan. Mereka itulah anak-anak gila yang tiada berakal. Mereka disebut anak-anak gila yang tidak berakal. Pandai mereka itu pada berbuat jahat. Pandai mereka berbuat jahat. Tetapi tiada mereka itu tahu berbuat baik. Tidak tahu berbuat baik lagi. Sehingga pada waktu Tuhan mengutus Yeremia, dia menyadari akan dirinya dan dia mengetahui keadaan dari umat pilihan Allah ini. Sehingga sebagaimana Musa sempat menolak. Alasan Yeremia, dia masih muda, dia tidak tahu berkata-kata. Tapi sebelumnya Tuhan sudah berkata kepadanya, Yeremia, sebelum aku merupakan atau membentuk engkau dari dalam rahim ibumu, aku sudah menetapkan engkau. Yeremia 1 ayat 5 dan ayat 6. 5 mulai. Dahulu daripada aku merupakan dikau di dalam kandungan. Dahulu dari aku merupakan atau membentuk engkau di dalam kandungan. Aku sudah mengenal engkau. Aku Tuhan sudah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari dalam rahim. Sebelum engkau dilahirkan. Sudah kusucikan dikau. Tuhan sudah menyucikan Yeremia. Dan kuangkat engkau akan nabi bagi bangsa-bangsa itu. Dia diangkat sebagai seorang nabi. Maka sembahku. Tapi jawab Yeremia, ya Tuhan Hua, ya Tuhan Hua, bosannya aku tidak tahu berkata-kata. Aku tidak tahu berkata-kata karena aku lagi muda. Aku lagi muda. Tetapi firman Tuhan kepadaku, janganlah katamu, aku lagi muda, karena barang kemana aku menyuruhkan dikau, hendaklah engkau pergi, dan segala sesuatu yang kupesan kepadamu, itu hendaklah kau katakan. Jadi kita perhatikan bagaimana Tuhan mengungkapkan ini kepada Yeremia. Meskipun tadinya dia menolak seperti dalam Keluaran 4 ayat 10. Penolakan dari Musa yang menganggap bahwa dia berat mulut, tidak fasih lidah untuk berkata-kata. Tapi Tuhan katakan, siapakah yang menciptakan mulut? Siapakah yang membuat orang keluh? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, akhirnya sebagaimana Musa menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya, demikian juga dengan Nabi Yeremia ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dia merasa bahwa dia dipaksa dan Tuhan sudah memaksa dia. Dalam pasal yang ke-20 ayat yang ke-7, ya Tuhan, ya Tuhan, Engkau sudah memaksakan aku. Engkau sudah memaksa aku. Dan aku pun sudah dipaksa. Aku sudah dipaksa. Engkau amat kuat daripadaku. Engkau Tuhan amat kuat daripadaku. Dan maka Engkau sudah menang. Engkau sudah menang. Sekarang aku menjadi suatu sindiran pada sepanjang hari. Masing-masing mereka itu membuat olok-olok akan diri. Jadi karena dia disindir, dia diolok. Saudara, karena Tuhan memaksa dia dengan memperhatikan firman Tuhan dalam Yeremia 1 ayat 17. Jangan engkau termangu-mangu di hadapan mereka itu. Jangan engkau kubunuh di hadapan mereka. Yeremia 1 ayat 17. Adapun akan engkau, hendaklah engkau mengikat pinggangmu. Bangkitlah berdiri. Dan katakanlah kepada mereka itu. Katakanlah kepada umatku itu. Segala sesuatu yang kupesan kepadamu kelak. Jangan engkau termangu-mangu di hadapan mereka itu. Jangan engkau bingung. Jangan engkau termangu-mangu di hadapan mereka itu. Asal jangan engkau kubunuh di hadapan mereka itu. Itulah yang menyebabkan bagaimana perkataan daripada Yeremia
bahwa Tuhan sudah memaksa dia dan dia dipaksa. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dia harus menerima resikonya. Kalau kita baca dalam pasal-pasal terakhir, dia harus dimasukkan ke dalam penjara di bawah tanah. Oleh karena menyampaikan pesan-pesan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ada dua tokoh Alkitab yang tidak suka dengan hari jadinya. Kalau kita kadang-kala kita bersyukur, kita berpesta pora, orang yang tidak mengenal Tuhan apalagi berpesta pora dengan hari jadinya. Tetapi karena dua tokoh ini yang merasakan apa yang namanya penderitaan, maka mereka berkata seperti Yeremia ini. Dalam Yeremia 20 ayat 14. Terkutuklah. Coba. 14. Terkutuklah hari yang padanya aku sudah jadi. Terkutuklah yang pada hari aku sudah jadi. Adapun hari ibuku memperanakan daku, yaitu jangan beroleh berkat. Sama dengan Ayub, dalam Ayub 3 ayat pertama kalau tidak salah. Pertama. Kemudian daripada itu, maka dibuka Ayub mulutnya, dikutukinya akan hari jadinya. Jadi kita lihat kedua tokoh ini memang mengalami penderitaan, termasuk Yeremia, sehingga dia mengungkapkan akan hal itu. Dan apa yang dia katakan di dalam firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Pada masa aku mendapat firman-Mu, maka sudah ku kecap nikmatnya. Saudara, seperti yang saya sentil dalam kata-kata pendahuluan tadi, Tuhan Yesus berkhotbah di dalam Matius pasal yang ke-5, berbahagialah orang yang lapar dan dahaga akan kebenaran, karena mereka akan dijamu sehingga kenyang. Begitu juga dengan kita, saudara. Dan ini dialami oleh Yeremia. Pada masa aku mendapat firman-Mu, maka sudah ku kecap nikmatnya. Pemazmur juga mengungkapkan bagaimana nikmatnya firman Tuhan itu. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 103. Lebih manis dari air lebah. Coba. Bagaimana sedap segala firman-Mu kepada langitan mulutku. Bagaimana sedap segala firman-Mu di dalam langitan mulutku. Terlebih daripada air lebah kepada lidah. Terlebih dari air lebah atau madu. Saudara, madu itu sangat bermanfaat bagi kita umat manusia. Karena madu itu dia diambil dari sari bunga oleh lebah, dia kumpulkan di sarangnya, dan untuk mendapatkan madu itu resikonya, kalau Bapak Ibu nonton YouTube, apalagi madu yang di hutan bukan lebah peliharaan, harus mempertaruhkan nyawa, karena lebah juga dia buat sarang di pohon yang tinggi. Tetapi sekali lagi hasil daripada madu itu sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Kalau pemazmur mengungkapkan bahwa air madu itu atau firman Tuhan itu lebih manis, lebih enak daripada air madu, maka kita mengetahui bahwa firman Tuhan itu juga yang memberikan kekuatan dan kesehatan iman. Sebab itu kita perlu menerima firman Tuhan. Kalau Rasul Petrus menggambarkan firman Tuhan itu yang murni kepada orang-orang pilihan yang ada pada zamannya di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitenia, supaya mereka subur menuju pada keselamatan, mereka harus ingin atau rindu akan susu yang murni.
susu yang jati. Itulah gambaran firman Tuhan selanjutnya. Coba kita baca 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Seperti anak-anak yang baru jadi. Seperti anak-anak yang baru jadi. Hendaklah kamu ingin akan susu yang jati. Hendaklah kamu ingin akan susu yang jati, susu yang murni, air susu ibu kalau manusia. Yang tidak bercampur. Yang tidak bercampur. Supaya dengan dia itu kamu subur menuju keselamatan. Supaya dengan dia kita subur menuju pada keselamatan. Sebab itu dokter selalu menganjurkan kepada ibu-ibu yang menyusui supaya memberikan ASI, air susu ibu, kepada anaknya. Karena itu sangat bermanfaat bagi kesehatannya, sangat bermanfaat bagi pertumbuhannya. Demikian juga dengan kita. Untuk subur menuju pada keselamatan, kita harus minum susu yang jati, susu yang dari ibu kita. Dalam Galatia 4 ayat 26, ibu kita adalah Yerusalem yang di sorga. Firman Tuhan yang dari Yerusalem yang di sorga, yang akan membawa kita juga ke sana. Coba kita baca ayat itu dulu. Galatia 4 ayat 26. Akan tetapi Yerusalem yang di atas itulah merdeka. Yerusalem yang di atas itu merdeka, yaitu ibu kita. Yaitu ibu kita. Kalau kita menerima susu yang murni, firman pengajaran yang datang dari ibu kita, yaitu Yerusalem yang di sorga, tidak menutup kemungkinan kita juga dibawa ke sana. Seperti jemaat yang ada di Ibrani, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu firman Tuhan ini disampaikan, pada waktu suratan ini disampaikan kepada mereka, tentunya mereka masih hidup. Tetapi apa yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 22? Kamu sudah datang ke negeri Allah yang hidup, yaitu Yerusalem yang di surga. Bukan Yerusalem di Timur Tengah, tapi Yerusalem yang di surga. Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Gunung Sion. Kamu sudah datang ke Gunung Sion. Dan ke negeri Allah yang hidup. Ke negeri Allah yang hidup. Yaitu Yerusalem yang di surga. Yaitu Yerusalem yang di surga, bukan Yerusalem yang di bumi. Dan kepada perhimpunan berlaksa-laksa. Dan kepada perhimpunan berlaksa-laksa malaikat. Bagaimana jemaat Ibrani ini sampai ke Yerusalem yang di surga? Tentunya dengan karunia Roh Kudus yang mereka miliki. Tadinya jemaat Ibrani ini digambarkan seperti kanak-kanak rohani, sehingga mereka harus mendapatkan air susu. Air susu di sini bukan seperti yang dimaksud, atau kanak-kanak ini bukan berarti seperti dalam 1 Petrus 2 tadi memang anak-anak. Tapi ini jemaat Ibrani dalam Ibrani 5 ayat 12, gambaran kanak-kanak rohani. Jikalau ditimbang lamanya, ditinjau dari sudut waktu salinan baru, ditimbang lamanya dalam terjemahan lama. Patut kamu menjadi guru. Patut kamu menjadi guru. Tetapi wajib pula orang mengajarkan kepadamu segala perkara alif bata dari firman Allah. Maka kamu telah menjadi seperti yang wajib mendapat air susu. Kamu wajib mendapatkan air susu, yaitu firman yang lembut. Dan bukannya makanan yang biasa. Bukan firman yang keras. Karena mereka masih kanak-kanak rohani. Tetapi Paulus tetap membimbing kehidupan mereka. Sehingga di dalam Ibrani pasal 6, Paulus bilang berhenti dari pengajaran dasar. Kalau sudah dibaptis, nggak usah bicara soal baptisan. Tapi langsungkan kepada kesempurnaan. Dan ternyata jemaat yang ada di Ibrani mendengar akan nasihat yang disampaikan oleh Paulus. Sehingga terbukti bagaimana iman mereka ditingkatkan. Sehingga mereka memiliki karunia-karunia Roh Kudus.
berlaku apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 26. Apabila kamu berhimpun, masing-masing ada dengan mazmur, yaitu nyanyian di dalam roh. Ada dengan pengajaran atau karunia nubuatan. Ada dengan kenyataan atau karunia penglihatan. Ada dengan karunia lidah yang orang kenal sekarang adalah bahasa roh. Karunia lidah yang diartikan, semua itu meneguhkan iman sidang jemaat. Dan itu bukti kehadiran Tuhan di dalam satu perhimpunan. 1 Korintus 14 ayat 26. Nah, sekarang bagaimanakah halnya, hai saudara-saudaraku? Bagaimanakah halnya, hai saudara-saudaraku? Bahwa apabila kamu berhimpun, berkumpul seperti saat ini, biarlah masing-masing ada dengan mazmur, nyanyian di dalam roh, ada dengan pengajaran atau nubuatan, ada dengan kenyataan atau penglihatan, ada dengan karunia lidah, bahasa roh, ada dengan pengetahuan mengartikan makna lidah itu. Maka hendaklah segala hal itu meneguhkan iman. Segala hal itu meneguhkan iman. Dan itu membuktikan. Jadi sekarang orang ingin bukti, bukan cuma janji. Sebab itu produk-produk sekarang, kami menjanjikan bukti, bukan janji. Seperti lampu Philips, terus terang, Philips terang terus. Itu janji, dan itu juga terbukti. Begitu juga dengan firman Tuhan, bukan hanya sekedar janji, tetapi ada bukti. Seperti yang dikatakan dalam Matius 18 ayat 20, di mana 2-3 orang berhimpun atas namaku, kata Tuhan, di situ Tuhan ada. Sebagai buktinya tadi 1 Korintus 14 ayat yang ke-26. Kita boleh dengar suara roh Tuhan lewat karunia nubuatan. Sekali lagi bukti kehadiran Tuhan di dalam satu perhimpunan. Kita baca Matius 18 ayat 20. Karena barang di mana ada 2 atau 3 orang berhimpun atas namaku, di mana 2-3 orang berhimpun atas namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka itu. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka itu. Dan kita perhatikan tentang firman Tuhan selanjutnya. Kalau Yeremia telah menikmati akan firman Tuhan, karena tadi firman Tuhan itu bagaikan susu yang jatuh. Firman Tuhan ternyata juga lebih tajam dari pedang bermata 2. Artinya, kena kepada yang memberitakan, kena kepada yang mendengar. Dalam Ibrani 4 ayat 12, firman Allah itu hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata 2, makan dalam, menceraikan nyawa dan roh serta sendi dan sumsum, dan tahu menyelidik segala ingatan dan niat hati. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Allah yang hidup, yang bagaikan pedang bermata 2, tahu persis itu. Ibrani 4 ayat 12. Karena firman Allah itu hidup dan berkuasa. Firman Allah itu hidup dan berkuasa. Dan lebih tajam daripada pedang bermata 2. Lebih tajam daripada pedang bermata 2. Dan makan dalam. Sehingga menceraikan nyawa dan roh. Serta sendi dan sumsum. Dan tahu menyelidik segala ingatan dan niat. hati. Karena hati manusia kadangkala seperti batu keras. Kedua, ada juga yang seperti karet. Iya, tapi tidak mau lakukan. Nah, itu seperti karet. Tapi kita lihat bagaimana spesifiknya firman Tuhan yang sempurna ini. Kalau dia keras, harus pakai apa? Godam atau palu-palu. Kalau dia seperti karet, pakai api. Karena percuma pakai godam, justru akan kena kita. Dia bisa terpantul. Coba saudara pukul karet. Ban mobil kah?
Saudara pukul, wah, bisa-bisa kita yang kena terpantul. Sehingga di dalam Yeremia 23 ayat 29 sekali lagi, bagaimana sempurnanya firman Tuhan itu. 29. Bukankah firmanku juga seperti api? Bukankah firman Tuhan seperti api, dia dapat menghanguskan kita. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan itu. Dan seperti godam yang menghancurkan. Seperti godam atau palu yang menghancurkan. Batu besi. Batu besi. Jadi yang keras Bapak Ibu Saudara, dengan kuasa firman Tuhan dapat dihancurkan karena firman Tuhan bagaikan godam. Yang gampang iya tapi tidak melakukan seperti karet, firman Tuhan sebagai api. Saudara, sehingga firman Tuhan dapat membersihkan akan kehidupan kita. Kita butuh firman Tuhan yang diwahyukan oleh Tuhan. Karena itu mengajarkan kita yang benar, memperbaiki yang rusak. Bukan hanya mengatakan ini salah, tapi tidak dapat menunjukkan mana yang benar. Sehingga Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Adapun tiap-tiap kitab yang diwahyukan Allah. Adapun tiap-tiap kitab yang diwahyukan Allah. Berfaedah bagi pelajaran. Itu berfaedah bagi pelajaran. Bagi hal menyatakan yang salah. Menyatakan yang salah. Bagi hal membaiki yang rusak. Membaiki yang rusak. Dan bagi hal mengajarkan jalan yang mengajarkan jalan yang benar. Itulah faedah daripada firman yang diwahyukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga meskipun Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjalan di tengah-tengah dunia yang semakin gelap dengan kejahatan, semakin gelap dengan dosa, tapi kita bersyukur ada firman Tuhan yang sebagai pelita yang menerangi perjalanan iman kita. Malam gelap, kalau ada pelita, kita dapat berjalan. Kita tahu di mana kaki kita akan melangkah, di mana kaki kita akan berpijak. Kenapa? Mazmur 119 ayat 105. Bahwa firman-Mu itu seolah-olah pelita bagi kakiku. Firman-Mu itu seolah-olah pelita bagi kakiku. Dan seperti suluh pada jalanku. Seperti suluh pada jalanku. Sehingga biarlah kita seperti Yeremia, kita boleh menikmati akan firman Tuhan. Meskipun kadangkala itu seperti api, kadangkala itu seperti godam, kadangkala itu seperti pedang yang tajam bermata dua. Tapi dengan firman Tuhan itu, kita akan memperoleh hikmat. Ayat selanjutnya 104 sebelumnya tadi. 119 ayat 104, dari firman Tuhan kita memperoleh hikmat. 104. Maka daripada firman-Mu aku beroleh hikmat. Daripada firman-Mu, kata pemazmur, aku beroleh hikmat. Maka sebab itu bencilah aku akan segala jalan penipu. Bencilah aku akan jalan penipu. Betapa pentingnya firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Karena dari firman Tuhan ini sekali lagi kita memperoleh hikmat. Sehingga di dalam pekerjaan kita, kita akan dapat lakukan sesuai tuntutan yang harus kita lakukan. Karena ada hikmat yang Tuhan anugerahkan seperti Raja Soleman yang menerima hikmat yang luar biasa yang daripada Tuhan, sehingga dia dapat memimpin bangsa pilihan Allah ke puncak kejayaannya semasa Soleman memimpin bangsa Israel. Karena hikmat yang ada padanya juga membuat umat Israel tidak pernah berperang dengan bangsa manapun, dan mengimbangi pengetahuan manusia sekarang yang semakin disempurnakan. Perlu kita dilengkapi dengan hikmat dan pengetahuan dari Tuhan. Sebab itu Yeremia mengungkapkan, pada masa aku mendapat firman-Mu, maka sudah kukecap nikmatnya. Bagi kita Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bukan lagi rahasia seperti yang dialami oleh umat Israel. Apa yang dikatakan
di dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat 11 dan ayat sampai 14, sehingga bukan lagi rahasia. Firman Tuhan itu tidak jauh dari Bapak, Ibu, saya dan saudara. Ulangan 30 ayat 11 mulai. Karena firman yang kupesan kepadamu pada hari ini, firman yang kupesan kepadamu pada hari ini, yaitu bukan suatu rahasia bagi kamu, bukan suatu rahasia bagi kamu, dan bukan ia itu jauh tempatnya, bukan ia itu jauh tempatnya, bukan ia itu dalam langit, bukan di langit, sehingga boleh kata orang, siapakah akan naik ke langit? Siapakah yang akan naik ke langit? Karena kita, dan mengambil dia akan kita, supaya diperdengarkan kita, diperdengarkannya akan kita, dan supaya kita dapat melakukan dia. Terus, dan lagi bukan ia itu di seberang laut, bukan di seberang laut, sehingga boleh kata orang, siapa gerangan akan menyeberang laut karena kita, dan mengambil dia akan kita, supaya diperdengarkannya kita dan supaya kita dapat melakukan dia. Kalau begitu, di mana firman Tuhan? Ayat selanjutnya 14. Melainkan firman itu amat dekat padamu. Firman Allah itu amat dekat kepadamu, yaitu dalam mulutmu, dan dalam hatimu, supaya kamu melakukan. Biarlah kita berkata sesuai dengan firman Tuhan, dan di dalam hati kita ada firman Tuhan. Karena hati adalah sumber kehidupan manusia, sehingga Raja Sulaiman berkata, Amsal 4 ayat 23, peliharakanlah hatimu dengan segala kewaspadaan. Peliharakanlah hatimu terlebih dari segala yang patut dipeliharakan, karena dari dalamnya terpancar segala mata air hidup. Pada masa aku mendapat firman-Mu, maka sudah kukecap nikmatnya, dan firman-Mu bagiku akan kesukaan dan kegemaran hatiku. Karena kalau kita suka, bukan cuma sekedar suka, amat atau sangat suka akan firman Tuhan, kebahagiaan menjadi milik kita. Ada dua hal yang dikatakan oleh pemazmur untuk mendapatkan kebahagiaan. Rahasia kebahagiaan, pertama, takut akan Tuhan. Kedua, amat suka akan firman Tuhan. Mazmur 112 ayatnya yang pertama. 112 ayat 1. Haleluya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, dan yang amat suka akan segala firman. Dan yang amat suka akan firman Tuhan. Jadi salah satu rahasia kebahagiaan itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus suka akan firman Tuhan. Jangan jadikan Alkitab sebagai firman Tuhan sebagai obat tidur. Karena kadang-kala orang bilang, karena kalau baca Alkitab biasa mengantuk. Saudara, jadi karena tidak tertidur baca Alkitab. Padahal saudara, sebenarnya kita mendapatkan sesuatu daripadanya. Amat suka bukan karena mau tidur baca Alkitab. Jadi kita perlu membaca, menyelidik akan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga benar-benar kebahagiaan itu menjadi milik dan bahagian kita. Karena namamu sudah disebut atasku, ya Tuhan Allah seruas sekalian alam. Dikatakan di sini, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Kita bersyukur sekali lagi, kalau nama Tuhan diserukan di dalam kehidupan kita, diberitakan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau mencintai firman Tuhan. Karena kalau kita mencintai firman, berarti kita mencintai Tuhan. Karena Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Sehingga kalau kita mengasihi Tuhan, kita katakan itu berarti kita mengasihi firman Tuhan. Bukan cuma di bibir mulut kita, aku mengasihi Engkau Yesus. Betul-betul kita mau mengasihi Dia dengan kita membaca
dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam perjamuan suci.